sekarang untuk maju buat rekan-rekan dari Ormas OI dengan nomor merah. Mendatangi Anda. Hari ini saya mengunjungi Anda. Kita dari Ormas OI dengan DPD Lira Magetan meminta dukungan di sini di gedung DPR untuk memberikan aspirasi kepada beliau yang duduk di legislatif. Di sini kita minta dukungan untuk bisa saya menyampaikan, saya secara pribadi bersama beberapa organisasi masyarakat terutama warga Magetan meminta untuk pemimpin yang ada di Magetan ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat Magetan, dan bukan pemimpin yang hanya bisa mengantongi, yang bisa menguntungkan untuk pribadi dan kelompok. Saya menolak keras dengan adanya pemimpin yang hanya bisa memberikan atensi atau dia menyuguhkan yang tidak sebagaimana mestinya. Yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang garong. Dari beberapa informasi yang saya tangkap, dari beberapa informasi yang saya gali, saya menolak keras dengan adanya jual beli jabatan yang ada di Kabupaten Magetan. Saya menolak keras dengan adanya kepentingan mereka hanya sesaat yang ada di Magetan, yang kembali bukan dari putra daerah Magetan. Jadi saya berharap hari ini disaksikan oleh beberapa masyarakat dan elemen yang ada di Magetan, dan juga di sini saya berhadapan dengan legislatif untuk bisa menyuarakan. Dan atas partisipasi rekan-rekan yang sudah mau dan rela demi Magetan tercinta, kita datang ke kantor DPRD mewakili dari aspirasi masyarakat yang mana terdapat desas-desus rumor terkait pemimpin daerah yang berada di Magetan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam orang Indonesia. Salam orang Indonesia. Salam orang Indonesia. PJ Bupati Nizamul. PJ Bupati Nizamul. PJ Bupati Nizamul. Terima kasih sahabat-sahabat dan kawan-kawan. Tentunya kalau pengeras ini tidak bisa didengar oleh DPR di Kabupaten Magetan, maka layak kita pertanyakan bagaimana beliau bisa masuk mendapatkan SK pengangkatan sebagai DPR. Betul? Artinya apa? Ketika dengan suara yang keras ini mereka tidak dengar, maka pantas disebut orang yang tuli. Betul? Sekali lagi, PJ Bupati Magetan Nizamul, PJ
Bupati Magetan Zambul. Pak, sampun mireng nggih. Pak sinten niki? Pak Yatno, Pak DPR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sampun mireng. Kami adalah bagian elemen dari aspirasi masyarakat. Di sini yang hadir bukan hanya dari Ormas SOI, betul? Bukan hanya dari Ormas Lirah, betul? Kami adalah berbagai datang dari elemen masyarakat, ingin menyuarakan kepada jenengan semuanya yang duduk di wakil secara lebih dilantik, Pak. Dan ini adalah kado kami untuk jenengan. Hari jadi Magetan ini bentuk wujud prihatin dan syukur kami atas tambahnya usia, namun tambah tampak kebodohan rakyat di Magetan, terutama pemimpinnya. Betul? Di hadapan kita semuanya bisa dilihat, diangkat tinggi-tinggi bannernya. Yang kita cetak bukan adalah rekayasa. Yang kita buat bukan sebuah opini, bahwa ini adalah rekam jejak yang namanya Saudara Nizamul sebagai PJ Bupati Magetan yang pada saat Agustus dilantik untuk menjabat di Magetan. Kami ternyata kecolongan sekali, terutama DPR-nya kecolongan, betul? Magetan ini sudah ruwet, betul? Ditambahi datangnya orang yang serba ruwet, parah atau parah? Bisa dilihat bagaimana ketika Saudara Nizamul sebelum datang di Magetan, yang beliau digantikan pada Juni 2024 di Batubara, digantikan PJ yang lain karena catatan kinerja dari Kemendagri dianggap tidak layak diteruskan. Kok bisa-bisanya ditempatkan di Magetan, kota yang tercinta ini, sedangkan kita sangat prihatin karena hari ini adalah momen situasi pilkada di mana masyarakat pengen memilih pemimpin yang bisa membawa perubahan di Magetan, betul? Namun kehadiran beliau baru 2 bulan muncul, Pak, isu di lapangan, muncul isu di masyarakat soal beli jabatan. Ada asap pastinya ada asap pastinya ada. Dan saya di sini menekankan melalui kawan-kawan DPR yang sekarang, halo, sone Pak Rodanter tak bayar. Hati-hati kawan-kawan, ada sabotase son. Barisan teman-teman koordinator aksi dijaga. Melalui penyampaian saya di sini, kami menekankan jangan sampai ada oknum DPRD yang bermain terkait jual beli jabatan. Betul? Gunakan fungsi legislatif sebagai pengawasan melekat kepada pemerintahan eksekutif. Jenengan ini adalah wakil kami, bapak-bapak, betul? Kalau jadi wakil, jangan sampai kawan-kawan jenengan yang di sana mungkin 1, 2, 3 menjadi makelar jabatan, betul? Bahaya apa bahaya? Kita khawatir, Pak, ada obrolan warungan, ditawani DPR, ditawani jabatan sini, jabatan sana, soko oknum DPR. Khawatirnya itu, kita tidak menuduh, khawatirnya akan timbul itu. Ketika DPR sudah bermain dengan masalah jabatan, mutasi dan sebagainya, titip menitip bahwa ada uang sogokan, saya pastikan melalui mimbar di sini, ar-rasia benar, betul? Yang menyogok, yang menerima sogok, perantara sogok, laknat dari Rasulullah, masuk neraka. Allahu Akbar. Sekarang ngeten lho, Pak, pejabat itu biasanya sumpah. Saya tidak menuduh, saya hanya khawatir narifi proyek loh, bahaya malah rekon. Apa nanti jadinya tanah kita, Pak? Aspal iki, Pak, Magetan paling ngelek dibanding liya-liyane, betul? Goro-goro proyek seperti itu di Pangkasi depan. Jangan sampai, Pak, kita ini malulah menjadi Magetan yang kotanya yang sekecil ini namun kalah dengan Madiun sebelahnya.
Untuk itu kami menekankan kembali kepada DPRD, fungsi kontrolnya jangan lemah. Saya yakin semua anggota DPRD semuanya terkotak dalam urusan politik, dan itu memang hak dan kewajiban. Namun jangan sampai mengabaikan yang persoalan ini Pak ya. PJ ini hanya bertahan beberapa bulan Pak. Ojo sampai ketika PJ nanti pulang loh muncul ternyata bayar untuk mutasi jabatan bayar 200 juta, 50 juta. Siapa yang mirang? Siapa yang malu? Polisi, betul enggak? Kejaksaan, betul enggak? Maka sebelum ini terjadi, dan mungkin ataupun sudah terjadi, tetap harus kita luruskan. Setelah ini kami minta statementnya, pernyataan sikap dibacakan oleh saudara kawan dari Mas Sofyan, bahwa ini adalah dasar-dasar hukumnya. Yang jelas tuntutan kita minta catatan Pak, nanti kita akan menyurati secara resmi kepada DPRD pernyataan sikap kami dari elemen masyarakat tidak ingin yang namanya PJ ini Bupati Magetan Nizamul bertahan di Magetan. Kami ingin minggat, betul? PJ Nizamul, PJ Bupati Magetan Nizamul, hanya itu yang kita minta. Mungkin setelah beliau minggat diganti orang baik, maka akan bisa menata dan melihat benar-benar kinerja yang baik. Karena momen pilkada ini kita butuh pemimpin yang benar-benar netral, betul? Diisi oleh PJ yang tidak arogan, betul? Masa ada informasi? Kalau informasi salah berarti saya juga tidak berdosa. Kalau masuk OPD yang bukakan pintu harus kepala dinas, kelejingan banget Pak. Koyok ngalang-ngalai kiai. Ini arogansinya luar biasa. Makanya nanti kita tidak ingin bertemu dengan orang-orang yang berwatak iblis. Pun ngoten mawon. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, di Magetan, yang jelas saya tidak mendukung dengan adanya keberadaan pemimpin yang datang dari luar di sini menginjak-injak bumi Magetan. Untuk pernyataan sikap, yang pertama, jelas kami menolak kepemimpinan dari saudara Nizamul sebagai PJ Bupati Magetan dan meminta untuk Kementerian Dalam Negeri serta Presiden Republik Indonesia melakukan atau memberhentikan PJ Bupati Magetan dengan mengganti pejabat yang tidak memiliki rekam jejak buruk di masyarakat. Itu poin pertama. Yang kedua, meminta kepada DPRD Kabupaten Magetan melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan mutasi rotasi jabatan. Ini yang perlu saya diperhatikan. Karena ini sudah terpantau, saya mengkantongi 10 nama, saya tidak banyak bicara. Yang jelas ini tugasnya jenengan juga, dan agar berjalan sesuai mekanisme yang profesional tanpa gratifikasi ataupun tindak korupsi, kolusi dan nepotisme. Kalau Mas Didik, ini tugas baru jenengan ya, dengan jenengan. Dan meminta kepada Kejaksaan Negeri Magetan atau Polres Magetan melakukan pengawasan baik eksternal ataupun internal sendiri, pencegahan terjadinya atau terhadap kemungkinan terjadi tindak KKN, dan meminta kepada seluruh lembaga yudikatif untuk tidak ikut terlibat ataupun membiarkan praktik-praktik pidana penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan sikap, dan mohon waktunya kepada jenengan mempersingkat waktu karena kita harus bergeser ke PPK Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati teman saya dari perwakilan Komisi A, Mas Didik, kalau saya sendiri Suyatno, Alhamdulillah Wakil Ketua 1. Yang saya hormati teman-teman dari peserta aksi yang mengatasnamakan rakyat Magetan. Oke, semua saja mempersingkat waktu, dan seluruhnya Bapak dari aparat keamanan dan semua yang hadir di siang hari ini, kami atas nama DPRD
selaku pengawas dan penyalur aspirasi dari rakyat Magetan, kami akan menyalurkan apa yang penjenengan tuntut, terutama yang telah dibacakan oleh saudara kita Mas Sofyan. Kita akan menyalurkan aspirasi penjenengan terutama ke Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, karena ini yang bidangi Komisi A, maka selanjutnya akan ditanggapi atau diteruskan oleh Mas Didik selaku membidangi dalam bidang pemerintah. Monggo Mas Didik, waktu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan derek Pak Wakil Ketua. Pertama, kami haturkan selamat datang, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua dari elemen masyarakat Magetan terkait penyampaian aspirasi kinerja PJ Bupati dengan beberapa indikator yang menurut saudara-saudara tidak sesuai harapan. Oleh sebab itu, pertama, kami percaya bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api, dan asap ini saat ini sudah membumbung tinggi sekali sehingga banyak orang yang melihat itu. Maka tugas dan kewenangan DPRD, satu, mencari sumber api itu ada atau tidak, besar atau kecil. Kalau sudah ditemukan sumber api, maka tugas DPRD adalah bagaimana membuat kebijakan agar api itu dipadamkan. Nah, petugas pemadam api itu ya diantaranya dari Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat Provinsi, dan Depdagri. Sepakat nggih? Jadi tugas kami itu. Sebagai tindak lanjut dari aksi pada siang hari ini, mohon izin kepada koordinator aksi Gus Anam, Mas Sofyan, kami Komisi A dalam waktu dekat akan mengundang panjenengan semua beserta tim Baperjagat, Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan dari Pemkab Magetan yang mengurusi mutasi ataupun rotasi kepegawaian. Yang pasti kami ingin kita semua sepakat bahwa jangan ada jual beli dalam proses mutasi ataupun rotasi pejabat. Maka dari itu, untuk mengklirkan itu, kami dalam waktu dekat akan mengundang elemen masyarakat hari ini yang hadir. Nanti undangan bisa kami sampaikan lewat Gus Anam ataupun Mas Sofyan, karena koordinator aksinya beliau. Terakhir, dari hasil koordinasi nanti, kami DPRD akan menentukan sikap. Jadi perlu dipahami saudara-saudara semua bahwa tugas DPRD ini pengawasan, dan yang dilakukan adalah kebijakan. Kebijakannya bisa banyak, bentuknya rekomendasi ataupun larangan dan seterusnya. Gitu, okay? Nanti akan kita rumuskan setelah kita bertemu secara bersama, baik dari elemen yang hari ini aksi maupun dengan Baperjagat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Selamat berjuang kepada saudara-saudara semua. Saya yakin kalau semua ini diniati amal ma'ruf nahi mungkar, billahi fisabilillah fastabiqul khairat, insya Allah akan menjadikan Magetan ke depan jauh lebih baik. Dari kami, Didik mewakili Komisi A DPRD Magetan, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Didik. Sinar Tentunya panas. saya selaku pimpinan akan juga berkoordinasi untuk dengan Komisi A untuk selanjutnya sewaktu-waktu ada undangan, insya Allah bisa hadir. Saya kira itu Gus Anam dari kami. Selamat berjuang, orang baik bersama orang baik. Itu ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan untuk apresiasi dan sambutannya. Untuk tangan yang meriah bagi kawan-kawan DPRD. Menutup
penyampaian aspirasi di hadapan sahabat-sahabat, kawan-kawan, saudara-saudara kita wakil rakyat. Izinkanlah kami dari elemen masyarakat ini mengingatkan jenengan, karena kami punya dasar cinta, tidak ada kebencian di hati kami. Bahkan kami punya slogan, sebiji sawi kebencian di hatiku adalah penghalang surgaku. Maka mohon dengarkan, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Fal amirul ladhi 'alan nasi rangin," bahwa setiap pemimpin yang bertanggung jawab kepada manusia pasti dimintai pertanggungjawaban. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nanti jenengan Bapak DPRD di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas jabatan Anda di Magetan, dan itu bahaya sekali. Maka kami ingatkan, gunakan jabatan ini untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai amanat yang diberikan rakyat melalui legislatif Anda selewengkan dengan melanggar kebijakan-kebijakan, melanggar aturan-aturan positif dari hukum Indonesia, dan melanggar syariat Allah. Setuju Pak? Mudah-mudahan kita bertemu dengan kebaikan di akhirat, di surganya Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kawan-kawan silahkan banner dikembalikan ke mobil komando. Bendera saat dibawa dalam berkendaraan sepeda motor. Untuk bannernya saja bisa ditempatkan di mobil komando.